Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kita kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih saat Anda mungkin ragu-ragu ke rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami, melalui direct message ke @sapaindonesia_kompas.tv sehari ataupun sesaat sebelum tayang, atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Dan hari ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Dr. Rizky Aka Putra, dokter spesialis paru. Selamat pagi, Dr. Rizky. Selamat pagi. Salam sehat, Dr. Rizky. Ya, sehat selalu ya. Sehat-sehat. Dokter, kita langsung saja ke pertanyaan pertama yang sudah dikirimkan melalui Instagram kami di @lia.hosain. Selamat pagi dokter, saya punya penyakit asma sejak umur 1 tahun dok. Sudah 26 tahun. Jika sesak paling lama 10 menit dok. Sudah lama asma saya tidak kambuh. Sekarang umur saya 44 tahun. Asma saya sering kambuh hingga membuat saya sulit tidur. Bahkan anak saya yang masih berumur 2 tahun juga terkena asma dok. Ini kenapa bisa kambuh lagi ya dok? Mohon solusinya dok. Ya, jadi asma itu kan biasanya dia kambuh karena ada pencetus. Nah, jadi pada saat dia terakhir tercetus asmanya dengan kondisinya saat ini, artinya pencetusnya itu hilang. Nah, mungkin pencetus saat ini muncul lagi. Nah, ini mesti dilihat mulai dari lingkungannya, yang pertama. Yang kedua, faktor makanan juga yang dia konsumsi. Apakah ada yang menjadi pencetus dari asmanya? Nah, ini yang mesti dihindari. Jadi yang harus diperhatikan apa hal-hal baru yang mungkin dijalani, dikonsumsi oleh penanya ini ya dok ya? Iya. Biasanya paling dekat di daerah yang sering dia tempati ya, mungkin di kamar atau di ruang keluarga, itu yang mesti dilihat. Dan pencetus paling banyak biasa debu ya paling sering. Dan ini tiap orang kan berbeda-beda pencetus asmanya. Ini yang mesti ditandai sama pasiennya. Oke, mungkin tidak dok, misalkan dulu waktu ini kan karena sudah kondisi asmanya sudah sangat lama nih sebenarnya, dari 1 tahun bahkan katanya. Jadi mungkin tidak ada pencetus baru dok, mungkin dulu debu misalkan. Mungkin juga dulu yang pencetusnya sempat hilang, kemudian sekarang muncul lagi tanpa disadari ya, dengan kondisi mungkin lingkungan baru atau kondisi baru, atau ada makanan yang dulu nggak pernah dikonsumsi lagi sekarang mulai dikonsumsi ulang. Jadi cara untuk memastikan, kalau bisa begitu ya, memastikan atau mengerucutkan apa sih penyebabnya ini, biasanya disarankan apa saja yang perlu diperhatikan, mungkin dari sejak aktivitas pagi atau gimana dok? Ya, yang paling murah dan paling gampang sebenarnya pasien asma itu lebih teliti untuk melihat kondisi pencetusnya. Jadi pada saat dia terkena asma, terkena serangan asma, dimundurkan ke belakang, kira-kira dia apa yang dia lakukan, kontak dengan apa, konsumsi makanan apa. Nah, ini bisa didapatkan pencetusnya. Atau bisa juga dengan melakukan pemeriksaan darah, tapi itu kan membutuhkan jalan untuk ke laboratorium. Nah, ini biasanya pencetusnya langsung menjadi pencetus asma itu, atau memang sesuatu yang sudah dilakukan beberapa jam lalu kah, atau bahkan sejak kemarin, seperti makanan, jangan-jangan makanan kemarin bukan makanan hari ini rasanya tidak makan sesuatu yang baru gitu. Iya, paling dekat ya kita lihat sejam ke belakang lah. Kita telusurin atau 4 jam ke belakang. Oke, paling biasanya 1 jam sampai 4 jam ya. Jadi sebenarnya nggak jauh juga kita melihat ke belakang ya, hanya 1 sampai 4 jam ke belakang. Oke, baik, lingkungan dan juga makanan yang harus dilihat, dipantau lagi. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini dari @heridoni. Pagi dokter, ayah saya sudah lama mengalami sakit batu ginjal, stroke, dan saat ini ayah saya kesulitan untuk bernafas dok. Ayah saya suka sesak nafasnya dok. Jika ayah saya mengambil nafas panjang, dada ayah saya sakit dok. Apakah gejala sesak nafas ini termasuk penyakit paru dok? Silakan dok. Iya, jadi keluhan nyeri dada itu di paru itu bisa terjadi biasanya karena keterlibatan peradangan pada bungkus parunya. Jadi ada keterbatasan dalam menarik nafas, ya biasanya memang karena ada masalah tuh di bungkus parunya. Ini termasuk salah satu penyakit paru yang memang perlu kunjungan ke dokter ya. Jadi memang harus dilihat langsung, mungkin ada tes labnya juga gitu dok? Iya, biasanya kita lakukan pemeriksaan radiologi, dan kalau dibutuhkan nanti ada pemeriksaan darah. Oke, tapi penyakit yang tadi sudah dialami, yaitu batu ginjal dan pernah mengalami stroke juga, ini berpengaruh juga?
Iya, bisa berpengaruh. Apalagi kondisi stroke-nya, komorbidnya cukup berat ya. Misalnya bukan komorbid, maaf. Kalau stroke-nya itu siklenya cukup berat, yang mengakibatkan pasien mungkin tidak dapat melakukan mobilisasi secara umum. Oke, Ini juga jadi faktor risiko untuk muncul infeksi di paru-parunya. baik, berarti sarannya diperiksakan secepatnya atau bagaimana, Dok? Iya, diperiksakan segera aja terkait dengan keluhannya. Oke, dicek saja bagaimana protokol kesehatan khususnya untuk rumah sakit yang akan didatangi, karena ada langkah-langkah ya pengamanan juga yang dilakukan oleh rumah sakit pada saat ini ya, Dok, ya, untuk pasien-pasien yang Iya, betul. berpenyakit lain tapi harus ke rumah sakit ya, Dok. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya, @ocit.abdulroshid23. Pagi, Dok, sudah 2 minggu saya batuk berdahak, Dok. Beberapa hari lalu saya batuk berdarah, Dok. Saya langsung ke dokter dan diberi obat. Sampai sekarang saya masih mengonsumsi obat tersebut, Dok. Namun tidak diceritakan di sini jenis obatnya ya. Nah, apakah batuk saya ini karena terlalu banyak makan gorengan atau ada penyakit lain, Dok? Iya, kalau batuk yang disebabkan karena gorengan itu biasanya nggak memunculkan keluhan batuk darah. Batuk darah ini keterlibatan berarti bagian paru yang lebih dalam lagi. Nah, batuk darah ini juga merupakan salah satu bentuk kegawat daruratan di paru kalau jumlahnya semakin banyak. Kalau seandainya batuk darahnya itu muncul terus-menerus dan tidak berhenti, ya ini segera dikonsulkan, datang ke rumah sakit. Tapi kalau dengan obat yang dikonsumsi, batuk darahnya sudah hilang, ya mungkin perlu dievaluasi nanti kalau kondisi agak lebih tenang. Jadi ini juga harus dipantau. Tapi seperti kata dokter tadi, sebenarnya batuk darah itu sudah menunjukkan perlu penanganan segera, gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Apa biasanya yang bisa menyebabkan itu, Dok? Untuk apalagi ini tampaknya tidak ada riwayat penyakit khusus gitu, hanya dimulai dengan batuk berdahak saja tiba-tiba ada menyusul batuk berdarah. Iya, kemunculan batuk darah itu bisa disebabkan karena infeksi, bisa juga disebabkan karena satu keganasan di paru. Keganasan ini termasuk apakah ya, maksudnya bukan bermaksud menimbulkan kekhawatiran, tapi mungkin apa dari penanya atau dari pasien Proses, itu ya. ingin lebih tahu apa sih sebenarnya yang paling sering sih penyebabnya infeksi paling sering. infeksi. Oke, Iya. baik. Dan pemicunya apa biasanya itu, Dok? Pemicunya infeksi karena ada pecah di pembuluh darah di dalamnya. Oke, bisa tertangani oleh obat atau biasanya penanganannya lebih berat ya, Dok? Kalau kondisinya itu tidak terlalu banyak batuk darahnya, bisa ditangani dengan obat. Kemudian penyebab primernya bisa kita obati, batuk darahnya akan hilang. Tapi kalau kondisinya itu banyak, ya banyak ini biasanya 250 cc sampai 600 ya. Nah ini perlu penanganan lebih lanjut mungkin dengan tindakan. Kalau seandainya batuk darahnya itu tidak terlihat akan berhenti. Oke, jadi semakin kalau ada peningkatan darahnya, tentu saja ini menjadi penanda bahwa harus lebih segera lagi, harus lebih cepat lagi. Betul, iya, karena ini salah satu bentuk kegawatan. Cuman untuk batuk darah, saran saya sih jangan panik untuk pasien, karena kepanikan itu justru mengakibatkan kegawatan tersendiri, karena darahnya tidak keluar kan pada saat dibatukkan, sifatnya gampang membeku dan itu gampang menyumbat. Jadi jangan panik dengan kondisi batuk darah tersebut. Oke, belum tentu juga sebenarnya sangat berat, bisa jadi infeksi yang sembuh dengan obat. Jadi jangan panik, tapi harus diperiksakan gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, baik.